Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endri Atasiki. Selamat siang menjelang sore sahabatku GP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP, yaitu sirkuit Mandalika. 19 bulan sudah sirkuit Mandalika ini dibangun. Awal pembangunannya tepatnya tanggal 1 Oktober 2019 hari Selasa. Mega proyek bertaraf internasional ini dibangun di kawasan wisata Mandalika yang mempunyai luas 1035,67 hektar. Tepatnya sirkuit ini dibangun di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika atau KEK Mandalika ini ditetapkan melalui PP Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014. Dan kawasan KEK Mandalika ini termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan 5 KSPN tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Likupang, Bitung. Untuk pengerjaannya dan pencapaian pengerjaan di hari ini silahkan bisa sahabat saksikan di video ini. Untuk pembangunan sirkuit sendiri membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian Mandalika International Circuit ini juga dilengkapi dengan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Adapun untuk galian tanah trek membutuhkan panjang sepanjang 239.065 meter, dan untuk timbunan tanah sendiri mencapai 225.846 meter kubik, dan juga untuk ground infrontment seluas 5.481 meter persegi. Mandalika International Circuit ini dilengkapi dengan 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Namun pada awalnya sirkuit ini akan dibangun 19 tikungan. Setelah Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP meminta untuk mengurangi 2 tikungan, maka tersisa hanya tinggal 17 tikungan seperti yang sekarang kita lihat. Alasan Carmelo Ezpeleta untuk mengurangi 2 tikungan adalah demi keselamatan atau mengurangi resiko para pembalap, dan diganti dengan trek yang lurus agar memudahkan melakukan overtaking. Begitu menurut bos MotoGP Carmelo Ezpeleta. Kemudian untuk pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, yaitu terowongan yang pertama yang dibangun di ujung trek lurus panjang 700 meter, tepatnya sebelum tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan. Tunnel atau terowongan ini mempunyai panjang 65,57 meter, kemudian lebarnya 12 meter dan ketinggiannya 7 meter. Dan tunnel ini terletak di utara sirkuit. Kemudian untuk pembangunan tunnel atau terowongan yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Panjang tunnel tersebut atau panjang terowongan kedua ini 117,77 meter, lebarnya 12 meter dan ketinggiannya sama 7 meter. Namun posisinya berada di selatan sirkuit. 2 tunnel atau 2 terowongan ini fungsinya sama, yaitu untuk mobilisasi para penonton atau para pengunjung untuk keluar masuk zona sirkuit.
dan difungsikan pula untuk pengangkutan logistik demi keperluan balapan. Dan inilah tunnel yang kita bahas barusan, yaitu tunnel yang kedua yang mempunyai panjang 117 meter itu. Sirkuit yang mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter ini nantinya akan mempunyai 93.200 tempat duduk untuk para penonton. Kemudian ada 138.700 area tanpa tempat duduk. Dan ada juga hospitality suite nanti yang mampu menampung 7.700 penonton. Dan termasuk ada 5 grandstand yang berkapasitas 150.000 penonton yang dibangun atau terletak di tepi pantai Kuta Mandalika. Untuk panjang trek sirkuit ini mencapai 4,31 km. Dengan lebar main track atau trek yang utama adalah 15 meter, kemudian ada outer line dan inner line, atau juga sering kita sebutnya dengan service road bagian kiri dan juga service road bagian kanan, atau service road bagian luar atau service road bagian dalam, itu sama saja. Mempunyai masing-masing lebarnya 12 meter. Kemudian ada juga pembangunan pit lane di sebelah kiri main track. Di trek lurus panjang 700 meter itu mempunyai lebar 12 meter. Kemudian menurut rencana nanti akan ada pembangunan pedok ya. Jadi pembangunan pedok nanti akan dibangun di sebelah kiri trek lurus. Jadi pedok ini nanti akan memuat sampai 40 garasi. Kemudian di sebelah kanan main track nanti akan dibangun tribun. Kalau tepatnya dari mulai trek lurus hingga hampir menyentuh di tunnel yang pertama. Nanti di situ akan dibangun tribun. Kemudian juga ada tribun VVIP, menurut kabar nanti akan dibangun di tikungan yang pertama sebelah kiri, tepatnya di samping bukit. Dan juga nanti akan ada pembangunan grandstand atau pembangunan tribun juga nanti yang berhadapan dengan tribun yang utama, tepatnya di sebelah tikungan yang pertama yang berbentuk setengah lingkaran. Dan kemudian nanti akan dibangun juga grandstand di tikungan yang ke-6, nanti akan berhadapan di sebelah kiri di luar outer line dan juga di sebelah kanan di bagian inner line. Jadi nanti grandstand di tikungan yang ke-6 ini akan saling berhadapan. Kemudian nanti akan dibangun pula di sebelah kiri tikungan yang ke-10. Kemudian juga di sebelah kiri tikungan yang ke-13, di sebelah kanan tikungan ke-13, kemudian ada di sebelah kiri tikungan ke-15 dan ke-16. Begitu menurut kabarnya sahabat. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat saja secara real pembangunannya di lapangan. Keindahan sirkuit MotoGP Mandalika tidak ragu lagi dan tidak bisa dipertanyakan lagi. Karena selain dibangun di tepi pantai, sirkuit kebanggaan Indonesia ini pun mempunyai bukit-bukit yang nantinya akan disulap menjadi taman bunga atau pink hill. Menurut kabar akan ada 40.000 bibit bougainville atau bunga kertas ya, atau juga sering kita menyebutnya dengan kembang kertas, nanti yang akan ditanam di bebukitan tersebut. Namun sampai narasi ini saya sampaikan bahwa baru ada 5.000 bibit bougainville yang sudah ditanam. Berarti ada 35.000 bibit bougainville kembali yang belum ditanam. Kita lihat nanti ya sahabat untuk penanaman bibit bougainville kembali.
Baik sahabat, kita lihat di sini adalah penanaman rumput di area tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14. Jadi banyak sekali pencapaian yang sudah didapat di sirkuit Mandalika ini. Ini adalah main track di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 yang kemarin dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Dan sebagai tambahan informasi bagi sahabat yang membutuhkan informasinya, bahwa pengaspalan di sirkuit Mandalika ini beda dengan pengaspalan seperti jalan raya biasa. Makanya sirkuit Mandalika ini dilakukan dengan 3 lapis aspal, dan lapis aspal yang pertama ini adalah lapis aspal konkrit base ya. Nah, lapis aspal yang pertama ini bisa dilakukan dengan sebagian-sebagian alias terpotong-potong ya, ataupun juga ada sambungan, itu diperbolehkan. Namun nanti untuk pengaspalan selanjutnya, terutama nanti pengaspalan yang terakhir, nanti tidak boleh tersambung ya. Jadi sepanjang trek 4,31 km akan diaspal tanpa henti, dan menurut kabar akan dilakukan dengan 2 kali 24 jam. Kemudian untuk penunjang fasilitas yang dibangun telah banyak, diantaranya ya hotel, dan yang kita ketahui adalah hotel Pullman ya. Kemudian juga ada pembangunan masjid, ada pembangunan rumah sakit, kembali juga pembangunan homestay ya. Dan juga ada lagi nanti akan pembangunan yang disediakan untuk menunjang fasilitas untuk memanjakan para penonton dan juga para pendukung nanti ketika berkunjung ingin menyaksikan gelaran balapan MotoGP di tahun 2022. Sirkuit Mandalika ini direncanakan rampung pada bulan Juni tahun ini ya, walaupun memang kemarin ada perwakilan dari Dorna Sport yang berkunjung ke sini yang inspeksi atau memeriksa langsung kesiapan dan pengerjaan sirkuit Mandalika ini, dan Dorna pun mengatakan puas dengan perkembangan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun walaupun demikian, tidak serta-merta Dorna langsung akan mengadakan balapan MotoGP di tahun 2021 ini. Dan hasilnya kita akan mengadakan balapan MotoGP di awal tahun 2022. Tidak jadi masalah ya sahabat, karena kita sudah teken kontrak selama 10 tahun untuk penyelenggaraan balapan MotoGP. Jadi kita masih lumayan punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri, untuk membenah diri ya. Untuk berbenah diri agar benar-benar sirkuit Mandalika ini menjadi sirkuit kebanggaan kita yang harum di mata dunia. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa bantu saya untuk subscribe, like, dan juga share video ini ke sosial media Anda. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Kalau bukan karena dukungan dan kebaikan sahabat semua, channel ini bukan apa-apa ya, tidak mungkin akan berkembang dan tidak mungkin akan ada kemajuan. Makanya saya ucapkan terima kasih bagi sahabat semua yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dimohon untuk menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Saatnya saya undur diri dan tiba di ujung video. Namun sebelum saya mengundurkan diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, dan juga ada kekurangan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika ini, atau kurang sopan atau kurang memuaskan, apalagi dalam segi pembicaraan atau cara berbicara ya. Apabila ada yang kata-kata yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat tercinta, mudah-mudahan dimaafkan. Baik sahabat, akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menanti waktu berbuka puasa untuk sahabat-sahabatku tercinta di seluruh pelosok tanah air.